Juga sebenarnya untuk kajian ini mudah-mudahan langkah kami semua diberi berkah Allah SWT. Amin ya Rabb. Memang kadang-kadang pengajian itu sangat important. Jamaah ngaji itu kalah dengan jamaah senam. Jadi banyak jamaah senam daripada ngaji. Saya kemarin kan ngecek waktu lewat di Israel, di Transmart, di pengalaman terbuka itu lebih perlu daripada jamaah ngaji. Memang besok itu suatu kalau surga itu penghuninya tidak banyak. Tidak banyak itu karena apa? Dari persentase jumlah manusia yang umpamanya 1 miliar, 10% yang di surga. Makanya tidak salah kalau setiap orang itu bisa dibangunkan rumah, bahkan istana di surga per orang. Dengan punya sendiri. Mudah-mudahan kita tidak hanya berkumpul di dunia, tapi bisa bertemu di akhirat di surga. Mungkin ada Firdaus urgensi. Nanti mungkin saya didoa dengan lebih dan seterusnya. Saya izin berdiri. Dulu sekalian yang saya hormati, sebagai orang tua kita ini punya peran penting. Peran penting ini karena hari ini zamannya kayak begini. Saya tadi juga dari SMP Muhammadiyah 18 juga menyampaikan sana tentang peran orang tua untuk suksesnya anak. Setidaknya kita harus berpikir bagaimana kondisi zaman kita sekarang ini. Panjangannya melakukan anak-anak di Al-Kausar ini sudah tepat. Kenapa? Karena memang tantangannya besar. Saya tadi malam menuju kantor pimpinan daerah Muhammadiyah ada 3 cewek boncengan motor 3 orang, tidak pakai helm. Nah, waktu itu saya coba tegur lewat kan lampu merah berhenti. Saya buka helm, Mbak, kok tidak pakai helm? Saya sapa begitu. Jawabannya luar biasa. Waduh, kalau saya pakai helm rambut saya rusak. Jawabannya yang lebih membuat saya agak ini kaget itu, saya tambah digoda. Saya digoda betul. Pak, ikut kami Pak jalan-jalan. Saya kan betul. Iya, padahal saya tidak mengingatkan pakai helm. Besok itu hati-hati. Hanya begitu saja. Maksud saya biar terkesan untuk pakai helm dan tidak berpindah juga. Saya ngomong 1 kali, dia jawabnya berkali-kali. Jadi ketika saya ngomong begitu, rambut saya rusak. Yang kedua, ayo Pak, itu jangan cara kamu. Saya mikir, anak itu kalau modelnya begitu terus gimana? Saya makdum itu aja. Dan saya lihat usianya, saya masih kecil lah, saya belum punya. Maka bapak sekali, ibu sekalian, dan bapaknya. Kalau kita melihat kondisi sekarang ini, anak itu sampai jam 12 tidak dicari orang tua. Saya mikir, orang dulu aja ayah dan pulang itu dicari. Ayah dan pulang tidak kembali ke kandang itu dicari, bukan yang pulang itu. Tapi anak tidak pulang itu tidak dicari sekarang. Nah ini yang kadang harus kita pikirkan. Dan yang kedua, dulu kalau kita nongkrong di warkop, itu yang nongkrong hanya laki-laki. Sekarang ini yang perempuan juga ingin nongkrong. Bahkan pakai vakum, rokok elektrik itu dia jedal-jedal begitu. Ini perempuan, saya kaget. Saya waktu ke Pasuruan, ada anak pakai baju SMP nongkrong di kafe itu. Nah waktu itu kan kebetulan kami mampir karena saat makan siang perutnya sudah lapar, mampir ada di situ di alun-alun. Nah anak-anak SMP itu sudah di situ, duduk ini sambil rokok sudah dulu dan ngobrol kalau gitu lah, cuma aja seperti itu. Anak-anak ini kok gitu. Akhirnya waktu itu saya coba pandangi terus, barangkali sungkan gitu. Coba saya kata sungkan dari samping. Saya tidak ngomong dari saya kata
Ada beberapa anak yang gitu. Ada yang suka. Jadi suka itu memanggilkan itu. Terus rokoknya ada yang disembunyikan. Memang saya pantau terus, saya tidak ngomong, tidak sama. Tapi ada yang hari-hari kalau ikut-ikutan pergi cari tempat yang lain. Saya tuh mikir dari anak seusia begitu. Nah, kira-kira salah siapa ini? Kadang-kadang kita ini memikirkan bahwasanya anak-anak kita ini kan kita vonis salah kan? Kamu itu pergaulan begini. Nah, maka dari itu karena kita ini seorang guru, panjenengan juga guru, orang tua itu guru di rumah. Maka guru di rumah dengan guru di sekolah harus beriringan, langkahnya harus bersama-sama. Kakinya yang satu dengan yang lain satu. Mungkin bapak ibu di sekolah itu kaki kanan, ibu di rumah kaki kiri, itu jalan kan enak satu, dua, gantian. Tapi kalau kira-kira yang jalan kiri dong atau kanan saja, kira-kira enak gak? Nah, kayak kita dulu main apa? Nah, main Inggris. Kalau kita dulu zaman anak-anak dulu panjenengan juga merasakan. Mungkin akalnya kita tidak seberapa, ya. Mungkin akalnya main benteng-benteng yang berbakso terus main kan begitu yang kira-kira tidak mau belajar gitu. Tapi kalau sekarang kelihatannya tidak nakal, tentang duduk manis, karena pegang ini pikirannya kemana-mana, ngalah-ngalah kita. Duduknya awalnya di sini, tapi pikirannya ke sana-sana. Jadi luar biasa tantangan anak-anak sekarang. Apa yang harus kita lihat Bapak Ibu? Yang pertama adalah kita melihat itu, coba kita sampaikan itu adalah anak-anak kita. Jadi yang perlu kita bangun adalah jangan divonis salah dulu. Karena ini bukan salah dia, tapi sistemnya yang membuat begini. Sistem. Mohon maaf saya kalau bocoran. Indonesia itu anaknya beradab, bertata krama. Maka global yang namanya dulu ada kekuatan global yang memang harus disatukan. Maka disitulah ada budaya-budaya yang disediakan. Anak-anak kita tidak salah, tapi memang untuk sistem ini juga berubah. Saya pernah baca ada program 7S. 7S yang mana untuk anak-anak kita. Ingat ceritanya ada seorang pendeta yang marah. Jadi pada waktu itu ada teman saya yang jurnalis skripsi ngambil jurusan kristenisasi. Nah, pada waktu itu dia pergi ke Perjalanan Jombang, gereja tua yang ada di sana. Dia bingung menemui siapa. Jadi dia datang ke sana itu akhirnya salat zuhur di masjid, tolak ini nanti ketemu siapa ya untuk bahan ini. Ketika dia sholat, ada seorang bapak-bapak tua yang dia itu tidak pergi-pergi dari masjid, zikir lama. Setelah zikir lama selesai sama dia juga sapa. Assalamualaikum bapaknya. Dari mana mas? Kok kelihatan asing wajahnya? Iya pak, dari Surabaya. Kok jauh dari sini kenapa? Mau skripsi pak, meneliti tentang apa? Tentang kristenisasi. Ayo ke rumah, jalan ke rumah sama bapak mualaf dari pendeta yang mana? Jika si dokumennya 3 lembar, isinya strategi bagaimana mempola. Jadi mereka itu punya strategi 2020 mereka akan bisa mengurangi populasi kita. Jadi anak-anak sekarang kita ini tidak mungkin dijauhkan dari agamanya, tapi budayanya dimasukkan sehingga agamanya terkikis. Caranya begitu. Nah 7S itu satu. S yang pertama itu adalah sport, olahraga. Anak-anak kita itu olahraga kan enak, semangat. Sehingga kalau mau olahraga ibadahnya lipat. Coba lihat, saya dulu bonek, tiba-tiba bonek. Kalau waktu bonek saya pikir berangkatnya habis dulu sampai isya. Berarti sholat asarnya di mana? Maghribnya di mana? Kalau isya mungkin di rumah sampai sholat isya bisa, tapi asar sama maghrib itu gimana? Karena saya waktu itu sekolah di sekolah yang agama, ya memang bapak saya dulu bilang, kalau kamu tidak sekolah di rumahnya, kamu tidak bisa sekolah. Karena yang waktu itu yang mengenal itu, maka saya ngomong, Pak, dalam saya tidak lapang, saya tidak boleh masuk ke sini. Terus gak bisa, oleh kamu mau
sekolah dulu, bayar dulu. Kira-kira uang dari mana gitu? Ya sudah, lalu orang tua. Ketika itu, saya juga daftar sepak bola. Karena saya senang sepak bola, ikut klub. Sudah dipilih oleh pelatih sampai ke rumah, datang orang tua, katanya nggak usah. Kamu lihat orang sepak bola, bal-balan juga. Terus gimana Pak? Saya sudah membeli sepatu. Namanya orang tua itu kadang memperas saya begitu, saya pikir ya sudah, tak boleh, tak apa. Sambil berundul. Orang tua saya itu memang keren, tapi ternyata ada hikmahnya. Kalau saya dari kering itu mungkin nggak mau jadi ustaz. Itu begitu Bu. Maknanya apa? Ada hikmah yang saya ambil. Oh ternyata orang tua saya keren itu. Padahal dengan saya tahu dari boleh itu, saya ini sholat di tribun. Saya wudhu sholat, wudhunya pakai air botolan. Saya wudhu sholat pakai koran, saya sholat. Itu pun ternyata ada yang ikut karena saya sholat di situ. Jadi ternyata dakwah itu tidak hanya di masjid, tapi di situ juga dakwah. Saya sholat, padahal tidak lagi. Oh, boleh sholat. Tidak ada yang di saya pernah sholat tidak apa-apa, tapi ternyata banyak yang ikut. Nah, memang harus jadi contoh. Ternyata orang yang merupakan kita. Bahkan mohon maaf, final Liga Champions sepak bola itu tengah malam, jam 1:30, jam 2. Waktunya anak tahajud, orang tahajud. Jadi orang-orang ini tidak tahajudnya nonton bola. Sampai juga. Maka saya dulu ngomong ke takbir minta tolong masjid itu dibuat nobar. Nobar mas, sepak bola. Wah, sampai bola. Tidak apa Pak, biarkan anak daripada nobar di warkop di sini. Terus gak usah masjid kok di ngomong-ngomong. Ternyata takbir ini tidak boleh, saya pergi ke ketua takbirnya, ketuanya saja. Pak, nonton bola dulu. Tiba-tiba apa bola? Nonton bola saja ya. Tidak pakai yang lain, tidak. Ya sudah, pakai. Ketuanya boleh. Yang satunya tidak boleh. Terus akhirnya dipegang oleh ketua itu tidak apa-apa. Ya. Nah setelah dibolehkan, takbir kaget aja. Pagi itu subuh-subuh itu ada sholat berjamaah. Kenapa? Saya ngomong nanti wani nonton bola, wani sholat dulu, bukan tidak sholat awas. Ya sudah, akhirnya nonton dan juga sholat. Nah, itu pandangan yang baru bahwa mikir, kok bisa kami mendatangkan anak-anak sholat berjamaah di sini?